Untuk pemateri kedua, ini akan disampaikan dari kacamata konsumen tentang bagaimana pelayanan PLN sejauh ini kepada masyarakat. Langsung saja saya berikan kesempatan untuk Bapak Tulus Abadi selaku anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kepada Bapak Tulus Abadi saya persilakan. Ya, saya dari YLKI. Ada yang tahu YLKI nggak ya? Karena tadi Mas Oni tanya YLKI itu apa. Jadi YLKI itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu LSM, tapi LSM yang sangat tua, paling tua. Ada yang lahir tahun 73 nggak di sini? Ya, ya. Nah, YLKI lahir tahun 73. Jadi selisih sedikit dengan usia saya lahir. Nah, karena saya dari YLKI, materi saya mana ya? Dengan saya enggak? Bisa ya? Kok lucu banget ini? Tadi Mas Oni juga tanya ke saya, kalau sebagai konsumen ada kompensasi enggak kalau listriknya tidak baik? Nah, saya kasih contoh ini, listrik padam setengah hari, konsumen dibebaskan sebulan tagihan, Pak. Tapi di Australia. Di Australia. Jadi kalau warga Australia, kalau listriknya mati setengah bulan berturut-turut, setengah hari berturut-turut, itu tagihan berikutnya dibebaskan. Enak kan? Nah, tapi ketika ini saya sampaikan ke Pak Dirut PLN, bosnya Pak Yogo, Pak, bisa nggak listrik kita seperti ini? Jawabannya bisa Pak, terus. Tapi dengan catatan. Nah, catatan itu yang panjang, yang memang bentuknya panjang. Ada faktor hulu, faktor hilir yang tadi disampaikan Pak Yogo bahwa listrik kita bisa. Dan sebagai pelayan publik memang harus seperti itu. Ketika kita dikecewakan oleh pelayan publik, harus mendapatkan kompensasi. Nah, listrik sebagai pelayanan dasar di Indonesia itu memang masih sangat bermasalah saat ini. Ya, sebagai public services masih sangat bermasalah karena rata-rata pasokannya kurang, masih biarpet, dan masa depan listrik kita juga masih belum jelas. Ya, di Pulau Jawa tadi Pak Yogo belum cerita sebenarnya. Di Pulau Jawa yang tempat kita tinggal saat ini, 2 tahun lagi bahkan nggak sampai itu akan krisis listrik. Pemadaman bergilir. Kalau teman-teman saat ini di Jawa itu kayak dimanjakan karena nggak pernah padam bergilir. Tapi di luar Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, itu listrik padam itu seperti minum obat, bahkan lebih. Jadi 3 kali sehari. Ya, bahkan di Sumut tadi bisa 5 kali sehari. Ya. Karena apa? Karena listriknya tidak kuat sehingga harus digilir. Nah, ini di Jawa masih sangat beruntung, kita bisa nyala terus karena masih cukup, bahkan cadangannya pun masih cukup, sehingga kita tidak pernah mengalami pemadaman bergilir bagaimana saudara-saudara kita di luar Pulau Jawa. Ya. Lanjut, enggak bisa Mas. Nah, ini hak konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Intinya bahwa konsumen berhak mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Itu poinnya. Kita sebagai konsumen listrik diatur dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009 ya, bahwa tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Kemudian memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar. Harga yang wajar ini wajar menurut siapa dulu? Nah, ini pertanyaannya. Tapi saat ini, sampai detik ini, kita sebagai konsumen listrik juga masih disubsidi sangat besar. Ya, tadi Pak juga bercerita tentunya bahwa saat ini kita semua disubsidi oleh negara 107 triliun per tahun ini. Coba bayangkan 107 triliun itu untuk konsumen listrik yang existing. Nanti kita lihat sebenarnya adil nggak sih subsidi listrik itu, karena tadi masih 20% lebih masyarakat Indonesia yang saudara-saudara kita juga yang belum mendapatkan listrik. Tadi yang sambutan ya Mas Wawan tadi itu 20%. Masih artinya 40 juta rakyat Indonesia belum mendapatkan listrik. Lanjut. Nah, di Undang-Undang Konsumen, selain Undang-Undang Listrik, kita juga punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99.
ini YLKI ikut melahirkan undang-undang ini. Nah, sebagai konsumen kita semua tentu konsumen makanan, minuman, pesawat terbang, segala macamnya ada undang-undangnya. Ini kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas dalam hal tarif, kemudian dampak, dengar keluhan dan pendapatnya. Jadi kalau kita sebagai konsumen listrik mengeluh pada PLN, memprotes PLN, mengadu ke PLN, itu memang hak kita. Dan PLN tidak boleh telinganya merah, siapapun yang mengadu ya, karena ini dijamin dalam undang-undang. Kemudian mendapatkan pendidikan dan advokasi. Di forum ini sebenarnya dalam rangka itu kita diberikan informasi pencerahan oleh didukung oleh PLN untuk masalah listrik itu dalam rangka ini, dan kemudian berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Nah, dalam hal listrik itu seperti itu. Ini juga ada undang-undang pelayanan publik, ya, selain undang-undang konsumen juga ada undang-undang pelayanan publik, di mana di sini dalam konteks PLN maka konsumen PLN harus membuat standar pelayanan. Nah, nanti Pak Yuko bisa menceritakan apa standar pelayanan listrik di Jawa Timur, baik untuk rumah tangga, untuk konsumennya Pak Nafik itu standarnya apa, ya. Kemudian dalam menulis standar harus melibatkan stakeholders yang lain, tidak boleh standar itu dibuat sendiri. Kemudian harus membuat indeks kepuasan pengguna secara periodik, jadi setiap tahun, bahkan setiap bulan mungkin harus ada indeks kepuasan pengguna. Kemudian mengelola pengaduan yang masuk, jadi PLN juga harus mengelola pengaduan yang masuk dari konsumen, karena pasti walaupun di Jawa Tengah, mentang-mentang Jawa Tengah ya, walaupun di Pulau Jawa ini tidak ada pemadaman bergilir termasuk di Jawa Timur, itu pasti pengaduan banyak, ya, karena listrik menurut data di pengaduan kami itu masih pengaduan 5 besar yang diadukan oleh konsumen, karena masalah P2TL, masalah Yarter juga masih ada walaupun dalam rangka perawatan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi listrik di Australia padam setengah hari kita mendapatkan 1 bulan tagihan, sebenarnya di regulasi kita itu ada yang disebut dengan indikator tingkat mutu pelayanan. Ini ada 13 indikator, ya, 13 indikator. Nah, kalau 13 indikator ini 5 diantaranya PLN melanggar ketentuan, itu PLN dikenakan sanksi, dan kita sebagai konsumen mendapatkan kompensasi, walaupun nanti kita lihat apa bentuk kompensasinya. Nah, ini bentuk kompensasinya, ya. Kalau PLN tidak mampu memenuhi realisasi dari apa yang dijanjikan oleh PLN kepada kita sebagai konsumen, maka kita mendapatkan 10% dari biaya beban. Biaya beban itu biaya abonemen. Memang kecil sekali kalau kita sebagai konsumen rumah tangga. Kalau kita pelanggan rumah tangga 900 volt ampere, itu biaya bebannya hanya 11.000 ya Pak. Ya nggak ada, tapi kan tetap ada ininya. Ya, itu 10% dari biaya beban. Jadi kecil sekali. Kalau 11.000 dari biaya beban kan mungkin 2.000-an, atau yang kalau 1.300 itu ya sekitar 4.000, jadi tidak terasa. Tapi paling enggak, ini satu regulasi yang inovatif. Belum ada pelayanan publik di Indonesia yang berani memberikan kompensasi pada konsumennya selain listrik. Ini ceritanya dulu panjang, ketika tahun 2002 listrik mau dinaikkan, YLKI meminta kepada pemerintah, oke naik, tapi kalau pelayanannya masih buruk, apa kompensasinya? Nah, kemudian oleh Direktorat Jenderal Listrik diberikan regulasi semacam ini, dan ini harusnya ditingkatkan terus. Kami lahir tahun 2002, artinya sudah sangat lama, sementara tarif listrik sudah naik berkali-kali. Nah, itulah kompensasi pada konsumen. Jadi regulasi kita ya tidak buruk-buruk amat dibanding Australia tadi ya. Kalau Australia sudah berani memberikan pembebasan 1 bulan tagihan. Nah, kalau kita baru 10% dari biaya abonemen. Jadi teman-teman bisa dicatat nanti di rumahnya. Kalau listriknya biar buat atau apa, cek ada kompensasi nggak dari PLN terkait dengan itu. Nah, saya ingin melihat dari sisi hulu. Tadi Pak Yuko juga ada cerita.
problematika di sektor hulu saat ini sangat rawan. Jadi kalau kita bicara listrik di Indonesia saat ini memang sangat rawan, termasuk di Pulau Jawa. Setidaknya menurut catatan saya itu ada berapa ya? 6 persoalan besar Pak, gitu, sehingga ini menjadi kendala betul. Pertama, minimnya pembangunan pembangkit baru. Ya. Tadi di pesawat saya membaca berita dan itu data yang sudah di mana-mana. Di Indonesia tadi disampaikan Pak Luto walaupun masih kurang. Listrik di Indonesia setiap tahun itu perlu 10.000 megawatt. 10.000 megawatt. Dan memerlukan biaya pembangunan sebesar 200 triliun. Itu yang ngomong ESDM bukan PLN. Cuma yang bisa disediakan oleh PLN atau pemerintah hanya 50 triliun. Sehingga nggak akan ngejar antara pertumbuhan listrik yang setiap tahun 12%, sementara pembangunan pembangkitnya kecil sekali. Permintaan dari Pak Nafik dari Kadin masih banyak ditolak. Tadi contoh di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu saya kami baru dari sana. Itu saat ini listrik yang dipending untuk sektor usaha industri itu 300 megawatt. Ya, ada satu mall yang minta 26 megawatt nggak bisa. Karena Pak kalau dilayani akan semakin anjlok listriknya. Bagaimana mungkin mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik kalau listriknya nggak bisa disambung? PLN hanya melayani sambungan untuk rumah tangga. Kemudian tidak jelasnya pasokan energi primer. Energi primer banyak diekspor. Ya, kita punya batu bara yang banyak di Kalimantan, di Sumatera, juga gas, tapi lebih banyak diekspor ke luar negeri. Di Singapura 100% pembangkit gasnya itu dari kita. Tapi di kita PLN sering mengalami kesulitan gas, juga industri. Kemudian saya pernah ke Guangzhou di Cina. Itu seluruh pabrik transport di sana itu menggunakan gas. Dan gasnya dari tangguh dari Indonesia. Coba Anda bayangkan, kita mengekspor gas batu bara yang murah, tapi kita suruh pakai BBM yang mahal yang 40%-nya diimpor. Kemudian sulitnya pembebasan lahan untuk membangun pembangkit baru. Ini betul tadi Pak Yogo, banyak warga yang menolak lahannya untuk dijadikan lokasi pembangkit baru, contohnya di Jawa Tengah. Nah, ini sebenarnya peran dari pimpinan daerah harus bermain. Karena kalau tidak boleh dibangun pembangkit baru ya dibangun di mana? Kecuali kita mau bisnis listrik, kecuali kita tidak bisa bertumbuh ekonomi, kecuali kita tidak bisa melakukan pembangunan. Kemudian harga energi primer ditentukan dengan harga pasar, ya, BBM, batu bara, gas. Itu saat ini walaupun PLN membeli ke Pertamina, itu rate-nya dengan rate dolar, dengan standar internasional. Aneh kan? Sesama BUMN tapi dengan membeli harga internasional. Nah, itu nanti bisa dijelaskan atau tidak. Nah, ini sementara PLN menjual kepada konsumen dengan harga rupiah, dengan harga nasional, jadi nggak nyambung. Kalau dari sisi industri pasti sudah bangkrut itu, tapi karena disubsidi oleh negara, ya tidak bangkrut. Harusnya kalau kita bicara bisnis, PLN sudah bangkrut itu, sudah nggak bisa berjualan karena produk yang dijual lebih rendah dibanding harga produksinya. Nah, negara yang mensubsidi. Walaupun nanti kita lihat itu skala yang betul atau tidak. Kemudian sulitnya membangun infrastruktur jaringan khususnya sutet, ini juga sama dengan pembangkit. Dibangun sutet nanti banyak protes. Nanti sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang kabelnya tinggi-tinggi itu. Di sini di daerah mana ya Pak? Di Jawa Timur ya? Ya, itu namanya sutet. Padahal ya Python, ya mau nggak mau harus ada itu. Tapi sepanjang itu standarnya dipenuhi menurut standar WHO itu aman. Dan ketinggiannya berapa meter dan seterusnya itu aman. Tapi kalau kurang dari itu ya menjadi berbahaya. Tapi kan tentu PLN tidak main-main dengan membangun sutet. Kecuali sutetnya dibangun, tiba-tiba di bawahnya ada rumahnya tumbuh tingkat lama-lama nyundul seru. PT PLN kesulitan mengajukan hutang. Nah, ini untuk membangun akhirnya hutang, ya. Kita itu sudah defisit banyak utang. PLN saat ini hutangnya saya baca di koran itu 150 triliun. Ya, bahkan kemarin saya baca juga
PLN terancam tidak bisa membayar hutang. Nah, di Kompas itu Pak Nur Pamuji yang bicara. Jadi utang kita itu tadi saya bicara dengan Pak Nafik, utang kita itu sudah hampir 2000 triliun secara nasional ya. Kalau bayi baru lahir itu rata-rata punya utang 40 juta rupiah. Anda juga punya utang itu. Dia yang nyaur rakyat. Itu hulu. Nah ini contoh warga yang menolak. Boleh menolak, kita punya hak untuk menolak. Tapi harus dengan argumen yang jelas dan alasan yang jelas, bukan karena di situ ada calo tanah, ada cukong, ya, pimpinan daerahnya baru mengeluarkan izin kalau sudah dikasih uang, kasih upeti, itu yang bisa. Masalah listrik itu saat ini bukan hanya masalah nasional, bukan hanya masalah presiden, bukan hanya masalah PLN, juga masalah pimpinan daerah. Karena itu diatur di undang-undang listrik. Jadi gubernur, bupati, wali kota itu ikut bertanggung jawab untuk melistriki rakyatnya di daerah masing-masing. Nah, tadi ada sektor hulu, sekarang sektor hilir. Hilir itu yang di sisi pinggir, yang sisi kita terima sehari-hari. Nah, tarif listrik diregulasi dengan ketat, ya. Kita tahu untuk memutuskan tarif listrik itu putusan Senayan yang kepengen baru dilantik tadi malam ya, yang gontok-gontokan baru dilantik sudah gontok-gontokan. Nah itu yang menentukan tarifnya bersama pemerintah yang menentukan. Jadi sayangnya tarifnya sangat politis, skema tarif yang ada itu sangat politis. Ini kan kebanyakan kampus orang-orang fisik ya, itu sangat politis. Nanti kita lihat harga jual pada konsumen masih jauh di bawah produksi. Tadi Pak Yoko cerita harganya 1.300 volt ampere per kWh, 1.300 rupiah per kWh, tapi dijual ke konsumen jauh di bawah itu. Sehingga kalau bicara hitung-hitungan bisnis ya memang rugi. Tapi subsidi tadi. Jadi kalau kita di rumah misalnya listriknya 450 volt ampere, yang misalnya membayar 50.000 rupiah, itu seharusnya kita membayar 125.000 rupiah. Sisanya disubsidi negara. Pelayanan, kemudian jaringan distribusi yang sudah tua dan over capacity. Jadi jaringan-jaringan PLN ini sudah sangat tua dan over capacity, jadi over kapasitas. Banyak misalnya gardu-gardu yang sudah over kapasitas tapi dipaksa melayani konsumen, akhirnya apa? Selain minimal pelayanannya buruk, maksimal meledak. Jadi kalau ada gardu distribusi atau gardu induk di daerah Anda atau daerah kita tiba-tiba terbakar atau meledak, itu karena kapasitasnya sudah penuh dipaksa terus. Sebenarnya kalau disuruh menyambung baru, PLN sudah nggak mau. Saat ini pun untuk sektor industri bisnis sudah nggak bisa nyambung. Tadi saya contoh di Sumatera, di Kalimantan nggak bisa nyambung. Nah yang masih disambung adalah untuk rumah tangga. Rumah tangga itu karena politis penyimbangannya ya. Tapi aneh kan, negara yang sedang berkembang, sedang membangun, pemerintah gembar-gembor mengundang investor, ayo datang ke negara kami, ayo membangun. Tapi untuk listrik aja nggak ada. Kalau calon presiden yang terpilih saat ini, Pak Jokowi menargetkan pembangunan pertumbuhan ekonomi itu 7% setiap tahun. Itu tanpa listrik omong kosong. Bisa 7% kalau listriknya sudah diberesi. Diberesi artinya setiap tahun dibangun 10.000 megawatt. Artinya setiap tahun harus disediakan uang, duit, fulus itu 200 triliun. Nah kalau uangnya cuma 50 triliun, gimana mau pertumbuhan ekonomi 7%? Yang ada malah anjlok terus. Gitu. Kemudian pelayanan pada konsumen yang makin menurun. Kita lihat ini makin menurun karena sisi hulunya bermasalah. Di Jawa sih lagi, karena kita di Jawa itu kita bisa ngomong-ngomongkan karena listriknya masih cukup, cadangan pembangkitnya juga masih cukup. Jadi masyarakat Jawa kayak memang dimanjakan. Kita beruntung dalam tanda kutip. Kita nggak mengalami itu dan mungkin empati kita jadi kurang. Listrik mati sebentar aja kita sudah maki-maki kepada PLN. Padahal di luar Jawa listrik mati setengah hari itu sudah biasa. Tadi saya katakan seperti minum obat. Nah kalau saya talkshow di TV itu orang luar Jawa telepon, alah orang Jawa itu manja-manja.
baru mati sejam. Kalau Jakarta misalnya, Jawa terjadi blackout 1 jam, itu sudah jadi berita nasional, kayak mau kiamat. Ya, coba beberapa kali kan terjadi itu. Itu orang luar Jawa marah itu, kalian itu ngawur. Di kami tiap listrik padam nggak ada yang bahas, tidak jadi tema talkshow di Metro TV. Nah, itu yang tadinya di situ. Tapi ya itulah kondisi di kita. Jadi ini ada problematika di sisi hulu dan problematika di sisi hilir. Nah, ini skema tarif, ya. Kita tahu hari ini pun PLN baru menaikkan tarif, pemerintah yang menaikkan dengan 1.300 ke atas. Tapi skema ini skema yang sangat populis dan politis. Mengapa? Karena harusnya yang di problem di PLN itu sebenarnya 450 dan 900 volt ampere. Tapi yang dieksploitasi justru 1.300 ke atas. Ini 1.300 ini kasihan. Ini juga orang-orang yang dulu didorong oleh Pak Dahlan Iskan, ayo naik Pak, gratiskan biaya tambah dayanya. Tapi setelah naik, dinaikkan terus tarifnya sama Pak Dahlan Iskan. Nah ini harusnya struktur tarif kita itu memang terbalik-balik. Subsidi jor-joran untuk rumah tangga, tapi untuk teman-temannya Pak Nafik ini yang dieksploitasi juga. Kalau di luar negeri, termasuk di Malaysia, sektor usaha bisnis itu harusnya diberikan insentif, karena listrik untuk pertumbuhan ekonomi, listrik untuk tenaga kerja, bukan rumah tangga. Rumah tangga itu justru harusnya diberikan disinsentif. Disinsentif itu kayak semacam pembebanan, kayak denda. Karena apa? Listrik untuk konsumtif, kita akan pakai listrik untuk kipas angin, untuk AC, untuk laptop, ya, yang itu hanya untuk kenyamanan. Tapi untuk produktif harusnya diberikan insentif. Nah, ini yang agak keliru. Bahkan kalau pemerintah dan DPR ingin melindungi masyarakat menengah bawah atau masyarakat miskin, bisa digratiskan. Ya, saya kasih contoh di Afrika Selatan itu. Pemerintah di sana itu menggratiskan untuk masyarakat miskin dengan 30 kWh per bulan. Nah, kalau sudah lewat 30 kWh, dia diberikan tarif yang keekonomiannya atau tarif yang sesuai dengan kemahalannya. Pemerintah bersama DPR bisa, masyarakat menengah bawah yang memakai 450 volt ampere, kamu sudah berikan tarif listrik gratis setiap bulan, misalnya 40 kWh. Tapi kalau Anda lebih, kamu lebih, maka harus membayar sesuai dengan harganya. Nah, ini bisa kalau ini melindungi, memang betul melindungi masyarakat menengah bawah, bukan skema yang politis dan populis. Karena subsidi listrik, ya itu sebuah kebijakan yang sebenarnya tidak adil. Walaupun subsidi listrik itu masih relatif tepat sasaran dibanding subsidi BBM. Subsidi BBM itu jelas nggak tepat sasaran. Bahkan nggak masuk akal. Nah, listrik itu setidak masuk akalnya subsidi listrik itu masih mendingan karena yang menggunakan 450 volt ampere dan 900. Tapi kebijakan subsidi listrik itu menjadi tidak adil karena kita yang sudah punya listrik itu untungnya dua. Pertama mendapatkan listrik, kedua mendapatkan subsidi. Nah, 20% masyarakat Indonesia itu yang belum mendapatkan listrik ruginya dua. Pertama, tidak mendapatkan listrik. Kedua, tidak ada subsidi. Subsidinya dari mana? Mau dia nggak punya listrik. Sementara saluran subsidinya hanya lewat listrik, hanya lewat BBM. Sementara dia nggak punya sepeda motor, nggak apalagi mobil. Jadi itulah subsidi itu menjadi tidak adil kalau lewat subsidi barang atau yang lebih. Nah, ini target 10 besar subsidi. Yang paling tinggi memang di golongan ini 450 volt ampere dan 900 volt ampere itu 50% lebih jumlahnya, dan total dari itu adalah 80% jumlah pelanggan PLN itu di sini, di data dari ESDM. Ya, ini subsidinya 94 triliun dikurangi terus sampai nanti yang sudah akan dihabisi subsidinya itu mulai dari 1.300 volt ampere. Ini sebenarnya saya masih nggak setuju kalau di sini dihabisi subsidinya. Mestinya jadi
450 dan 900 yang harus dikurangi. Karena kalau 450 volt ampere dan 900 naik misalnya 5% saja atau 10%, itu rata-rata kenaikan per bulan hanya 5 ribuan. Kalau mereka membayar 50 ribu per bulan, masa iya dibayar ditambah 5 ribu nggak bisa. Kenapa? Karena konsumsi dia untuk rumah tangga miskin katakanlah di golongan rumah tangga 450 dan 900 ampere ini pasti pertama konsumsi rokoknya tinggi, kedua konsumsi pulsanya tinggi. Coba teman-teman sekalian, kalau kita mau adil, berapa pemakaian pulsa kita saat ini? Ya, pasti kebanyakan lebih besar dibanding konsumsi listrik. Ibu Anda mungkin di rumah bayar pulsa, bayar listrik hanya katakanlah 100 ribu, tapi pemakaian pulsanya jauh di atas itu. Sementara kalau disuruh milih, penting mana? Listrik atau pulsa? Ya, pilih mana? Listrik yang mati dulu atau pulsa yang mati dulu? Nah, tapi kebutuhan kita tidak adil karena justru lebih banyak. Yang ironis adalah rokok. Rokok sudah jelas racun, tapi rumah tangga miskin di Indonesia itu menghabiskan untuk konsumsi rokok itu nomor 2, ya, sebesar 12,4% dari total pendapatannya. Kalau status foto profil di BB saya hari ini, satu hari 12.000 rupiah untuk beli satu bungkus rokok, ya. Kalau sebulan kali berapa itu? 30, itu menjadi 300 sekian. Kalau 1 tahun itu menjadi 4.300.000 rupiah. Sudahkah Anda korban hari ini? Nah, itu artinya, coba untuk beli rokok aja sehari 12.000 rupiah per bungkus. Sebulan sudah 300.000 lebih. Bayar listrik cuma 50.000 rupiah. Ini ketidakadilan perilaku konsumsi yang ada di tengah masyarakat. Gitu. Nah, ini ada survei Bank Dunia namanya Ease of Doing Business, ya, kemudahan-kemudahan untuk berbisnis di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Panas BKB. Nah, ranking Ease of Doing Business dari Bank Dunia ini, kita rankingnya masih sangat rendah, ya, di bawah Vietnam, di bawah Brunei Darussalam dan seterusnya. Nah, kenapa rankingnya rendah? Karena listrik kita masih jelek, ya. Karena antara listrik dengan is doing business ini berkaitan erat. Kemudian memperoleh listrik kita ranking ini sudah naik ini, kemarin 141, jadi sudah naik. Tapi kemudian berbisnis kita 129, ya. Kita kalah dengan dengan Singapura, Thailand, Malaysia pasti kalah. Brunei dan Vietnam saja kalah. Nah, kemudahan mendapatkan listrik kita itu kita lebih mudah dibanding kita di bawah Ethiopia. Ya. Aneh sekali ya, negara yang terancam Ebola, tapi kemudian mendapatkan listriknya jauh lebih bagus dibanding kita. Ya. Dari 10 negara ASEAN, posisi Indonesia berada pada ranking 6 untuk kemudahan berbisnis. Namun posisi Indonesia berada pada ranking 9 untuk kemudahan memperoleh listrik. Nah, ini. Jadi kalau sekali lagi kalau Pak Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% setiap tahun, itu menjadi mitos kalau listriknya tidak beres. Dan untuk membereskan listrik itu diperlukan 200 triliun. Gitu. Nah, ini terakhir, listrik sebagai infrastruktur masih kedodoran, baik untuk rumah tangga, apalagi untuk bisnis. Ya. Sekali lagi bahwa kita negara yang terus bertumbuh, bahkan kita sudah menjadi anggota negara G20, tapi listriknya masih bermasalah. Kita bisa bandingkan dengan Cina, ya, Cina yang memang saat ini sedang ibarat ininya sedang bertumbuh dengan pesat. Itu yang diberesi dulu oleh pemerintahnya adalah infrastruktur, ya, mulai dari listrik, bandara, stasiun. Ketika saya kemarin ke Guangzhou, ke Beijing, Shanghai, itu stasiun kereta apinya jauh lebih megah dari bandara Juanda. Ya, kita bisa bayangkan
stasiun kereta apinya itu lebih megah dibanding Bandara Juanda. Sudah ada yang ke Juanda ya? Itu aja kalah sama stasiunnya, apalagi bandaranya. Mereka punya kereta api tercepat dari Shanghai ke Beijing yang jaraknya Jakarta Surabaya itu hanya ditempuh dengan 5 jam. Ya. Sementara Argo Anggrek yang dulu saya ikut meluncurkan Argo Anggrek ya, yang tercepat waktu itu hanya 13 jam, saat ini sudah lebih. Ya, itulah karena kita tidak concern dengan infrastruktur, uangnya habis untuk subsidi. Coba subsidi BBM, subsidi listrik itu di total jenderal kan 300 triliun. Bahkan dalam APBN 2015 yang akan datang itu subsidi energinya 422 triliun dari 2000 triliun APBN. Jadi 25% APBN kita itu habis dibakar, habis untuk mensubsidi orang-orang yang seharusnya tidak disubsidi. Nah, kendala terakhir kan kalau di sekitar dulu target pertumbuhan ekonomi 7% mustahil. Jadi sekalipun ada inovasi-inovasi di PLN dari pelayanan konsumen, itu pada akhirnya akan terkendala oleh sisi hulu. Tadi soal pembangkitnya cukup nggak, transmisinya segala macam, sehingga kalau hulunya bermasalah, hilir nggak ada gunanya. Secara ekstrim begitu. Diperlukan skema kenaikan tarif tenaga listrik yang lebih adil dan berkesinambungan. Tadi sudah saya kupas lah. Berkesinambungan itu kita sebagai konsumen ketika mengkonsumsi barang atau jasa, kita harus berpikir bahwa ada konsumen lain yang juga berhak atas itu. Ada konsumen lain yang belum mendapatkan itu. Contohnya listrik. Saya pernah talkshow di TV, waktu itu ditelepon penelpon dari Atambua. Tahu Atambua nggak? Ada yang dari Atambua nggak? Atambua itu perbatasan Timor Leste dengan Kupang atau NTT. Dia telepon, saya diejek oleh tetangga kami, saudara kami yang Timor Leste. Kenapa diejek? Kamu sudah merdeka berapa tahun sekarang ya? 61 tahun. Kamu sudah merdeka 61 tahun. Tapi sampai detik ini kamu belum punya listrik. Sementara kami baru merdeka sudah punya listrik. Walaupun listriknya juga dari kita dulu sebenarnya. Nah, itu listrik itu menjadi nasionalisme akhirnya. Sentimen nasionalisme di daerah-daerah perbatasan. Timor Leste dengan NTT, kemudian Malaysia yang dinunukan dan semacam. Itu sangat-sangat ironis jadinya. Kita sudah merdeka 61 tahun, tapi listrik saja belum ada. 40 juta orang Indonesia yang belum mendapatkan listrik. Kemudian gubernur, bupati bertanggung jawab untuk mengatasi listrik daerahnya. Ikut bertanggung jawab, bukan hanya PLN pusat, bukan hanya pemerintah pusat, karena di dalam undang-undang listrik itu pimpinan daerah ikut bertanggung jawab. Dia harus paling tidak ikut membebaskan lahan dan memudahkan perizinan. Ya, jangan listriknya undut-undutan, tapi gubernurnya tidak ikut bersuara. Di Sumatera Utara, krisis listrik, gubernurnya juga masih santai-santai saja. Saya bilang ke teman-teman di Sumut sana, kalau kalian mau mendemo, demolah juga gubernur. Jangan hanya demo ke PLN, kan nggak ada gunanya demo PLN. Bakar kantor PLN juga nggak ada gunanya. Emangnya kalau dibakar terus besok nyala? Enggak, malah makin padam. Gitu. Karena orang PLN-nya takut kan. Dan krisis listrik di depan mata. Di Jawa lagi, paling tidak di Jawa. Setinggal sampai 2 tahun kita akan mengalami krisis listrik kalau tidak ada pembangunan pembangkit baru. Ya, sementara untuk membangun pembangkit baru itu bukan nggak mudah. Minimal butuh 3 sampai 5 tahun. Sementara kalau 2 tahun lagi krisis, ya sudah kita nggak ngejar. Ya, ini menjadi kita sebagai masyarakat, sebagai kalangan akademisi harus punya empati dan kemudian harus lebih cerdas di dalam melakukan aksi-aksi advokasi untuk tidak asal mendemo, tidak asal menolak, tapi tidak tahu background persoalan yang sesungguhnya baik dari sisi hilir dan atau sisi hulu. Gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan ke moderator. Iya, materi yang sangat menarik dari Bapak Tulus Abadi terkait dari pandangan kacamata konsumen terhadap pelayanan listrik di Indonesia.
Tadi sudah dijelaskan dari hulu hingga hilir, dan harapannya nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya kuesioner silahkan diisi dan nanti dikumpulkan di akhir acara. Baik, materi ketiga dari Bapak Muhammad Nafiq Hadi Iriandono, wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang ini nanti akan membahas lebih ke arah kacamata industri. Kepada Bapak Nafiq, saya persilakan. Berikan aplaus yang meriah buat Pak Nafiq.